Oh, ayah-ayah, luntuan yang luntuan hormati, katanya akan tabut kitab ya Sirah Salikin. Ya, sebuah kitab yang fenomenal yang ditulis terjemahnya oleh salah tiga ulama raya dari Sumatera bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimani. Ada Syekh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, ada Syekh Abdul Somad. Nyo Abdul Somadnya kan Ustaz Abdul Somad bak TV-nya. Tapi dile bak tun terbe sekian na salah tiga ulama raya udip dari Sumatera. Ayah-ayah, luntuan yang luntuan hormati, katanya akan tabut kitab ya Sirah Salikin. Ya, sebuah kitab yang fenomenal yang ditulis terjemahnya oleh salah tiga ulama raya dari Sumatera bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimani. Ada Syekh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, ada Syekh Abdul Somad. Nyo Abdul Somadnya kan Ustaz Abdul Somad bak TV-nya. Tapi dile bak tun terbe sekian na salah tiga ulama raya udip dari Sumatera. Ya, Palembang masuk Sumatera. Oh, kita mau Palembang Sumatera. Jadi hiduplah seorang ulama bernama Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somadnya kita kenyu goknyanyo adalah ulama raya. Ulama raya yang malim dak ilmu tasawuf. Malim tak ilmu tasawuf dan alim dalam bidang ilmu fikih. Sehingga masa hidup goknyan dicoklah kitab yang paling fenomenal sih bernama Kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ya, menyoba bahasa katanya Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazalinya ulama yang terkenal pada abad pertengahan. Jadi nyolong jelaskan riwayat bacut karena syarat katanya jud menteme berkah ilmu harus mengetahui siapa pengarangnya dan apa isi kitabnya. Kan lagi ya? Jadi ulang itu syarat untuk mendapat keberkahan ilmu adalah salah satunya memperkenalkan siapa pengarang kitab dan siapa beliau. Ya, betalah jauh dan buat kitab pun ya Sirah Salikin atau pengarang anafum pokoknya ya untuk lendu hanya cik lagi yang kurang adab adanya kepada si pengarang kitab. Jadi ayah-ayah yang luntuan hormati Allah, adapun pengarang kitab ini sebenarnya adalah kitab si pengarang yang pernah menulis satu judul buku yang hampir terkenal di seluruh Eropa, Persia. Jadi masa Islam kan menyebar Persia, Eropa punya bahasa orangnya. Nian Nahudib Al-Ghazali. Jadi Syekh Muhammad Ghazali ni ya adalah ulama raya yang masanya terkenal pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Saljuq. Nah, jadi yang kena lentuan sampaikan, yang ingin saya sampaikan bahawa dinasti Abbasiyah saja itu sangat salut kepada salah seorang ulama bernama Imam Al-Ghazali. Kemudian dinasti Saljuq yang hidup setelah daripada dinasti Abbasiyah juga itu merupakan dinasti terkuat dari Mesir. Juga salut jika Imam Nawawi, Imam Ghazali adalah ulama raya dan ulama fikih. Nanti kalian bak tingkat Imam Nawawi mentang salut bak telah tiga ulama bernama Imam Al-Ghazali. Tolong nengku ada salah seorang ahli hadis ya menyontalah luntuan goknyan Ibnu Asakir. Ada salah seorang ulama hadis namanya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir saja juga salut kepada Imam Al-Ghazali.
Salut dalam bidang apa? Keterangannya. Salut dalam bidang apa lagi? Kefakihannya. Salut dalam bidang apa lagi? Dalam teologinya. Itu dikenal sebagai orang yang ahli filsafat. Sehingga walau nanti di akhirnya beliau meninggalkan Imam Ghazali kan, filsafat Imam Ghazali kan dikenal di Eropah. Sehingga orang Eropah. Nah, jadi ulama-ulama adanya ibu kan oleh orang Eropah, Al-Ghazali, lagi Ibn Sina, Senas ya. Jadi ada beberapa ulama yang dibuat nama khusus oleh orang-orang Eropah. Maka Imam Al-Ghazali ketika orang membaca kitab Imam Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin, banyak sekali orang yang masuk. Juan lu sampaikan lagi kepada jamaah sekalian, karena huronyo orang sesat, dia sesat. Padahal Eropa itu pernah berjaya Islamnya karena kesufiannya. Siapa yang membawa ke seorang ulama bernama Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi? Beliau menyebarkan ajaran sufinya melalui tarekat Naqsyabandiyah. Maka ketika beliau membawa tarekat Naqsyabandiyah pertama kali masuk ke Aceh, menyebarlah terus tarekat itu di belah-belah deh. Sehingga dino Kanadayah di Seliman, di Samalanga. Sehingga dino Kanadayah di Aceh Utara, Kanadayah di Aceh Timur. Itu juga berkat kesufian yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Sebelum beliau hidup, ada salah seorang syekh yang hidup dan dia itu adalah ulama besar, membawa sufi dengan syatari, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi yang kena tuan-tuan sampaikan bahawa dunia Islam yang masuk ke tempat yang bukan Islam itu juga didasari dengan sufi. Maka kesimpulannya, Imam Ghazali itu adalah salah seorang yang sangat berpengaruh yang menyebabkan Eropah banyak orang masuk Islam, yang dari Kristen dia masuk kepada Islam sebab karena karya beliau bernama Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Jadi pemadhab ya Imam Ghazali tengku mazhab Syafi'i, tambah lagi tanya Cik. Ya, jadi nyo payah jelaskan. Karena orangnya takalon le orang yang hana patih le Imam Ghazali. Jika Imam Ghazali nya sesat, jika Imam Ghazali nya bid'ah. Mereka tak tahu sejarah. Ternyata di Eropah dulu itu bahkan dinasti Abbasiyah, dinasti Saljuk sangat menyegani Imam Al-Ghazali. Setelah Imam Ghazali meninggal, maka hiduplah salah seorang ulama bernama Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Sumatera. Maka beliaulah yang menerjemahkan kitab ini menjadi nama Sirasa Salikin. Yang kenyang sejarah Hawaii. Jadi menyenaurin tanya dan pun kitab Sirasa Salikin tu pengarang. Pengarang dia Imam Al-Ghazali, judul dia yang asli dia Ihya Ulumuddin. Diterjemahkan, disyarah sedikit oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Jadilah nama kitabnya Siras Salikin. Ya, lagi jamaah ni rahmatillah Allah. Maka kitab yang ada di depan kita ini adalah kitab yang dulu pernah mempengaruhi dunia Eropah. Kalaulah dulu Eropah banyak orang masuk Islam, belum dah. Ya, maka oleh karena itu inilah perkenalan sedikit tentang pengarang kitab Siras Salikin yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Imam Al-Ghazali. Nya lagi ya. Kitab Siras Salikin ada 4 jilid. Nah, malam ini kita mengaji jilid 1, jilid 2. Jadi kitab Siras Salikin ini atau Ihya Ulumuddin ya terdiri dari beberapa bab. Ya. Bab secara manhaj dia ada dua warna. Kelebihan kitabnya adalah fikih dibahas tapi dibahas tasawuf. Ya lagi. Lalu bukan lagi. Mesti kita tabut kitab fikih. Berarti fikih itu apa lagi kitab Sabilal Muhtadin.
Tengku ulang kena buat kitab Sabil Mutadin je tadi buat kitab Sabil Mutadin, maka fikih mentah hal lain. Fikih yang bab puasa, gimana bab zakat dan sebagainya. Tapi punya kitab Ihya Ulumuddin atau Sirah Salikinnya tasawuf. Contoh lah. Kenapa kita kalau solat begini? Kan? Lalu tengku kan je lom sembahyang betul. Allah atau ambil lagi anjur lagi biasa aja Allahu Akbar ya. Kenapa harus solat begini? Tapi disentuh oleh tasawuf. Contoh lain, pakai ngadanya tasyahadat harus ngonjaronya kan je ngonjaronya. Kan apa lah. Itu isyarat bahwa telunjuk kita mengarah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi kan. Kemudian contoh yang ketiga. Ada takbiratul ihram. Nah bedanya? Lentuan ke takbir. Dan tambah itu takbiratul ihram. Nah sama. Secara lafaz sama. Tapi secara praktek beda. Okey. Mutu dia tengah demo. Takbir berarti Allahu Akbar kan. Tapi dah tambah itu takbir disebut kon takbir, tapi takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram kan? Waktu semayang. Kan sama kan? Kita ya tengah demo, ayo takbir. Orang kan berdoa Allahu Akbar. Allahu Akbar waktu demo, Allahu Akbar waktu semayang. Nah sama lafaz ni. Sama aku. Tapi beda praktek, beda penetapan. Nah ini dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau bernama Ihya Ulumuddin. Ya, layan. Nanti kan hayu kan? Kan. Nah, di dalam kitab Sirah Salikin ini ada 4 jilid. Hanya kitabnya jilid 2. Nah, tahu tu iaitu jilid 3 dan jilid 4. Insya-Allah nanti kita akan bahas lebih dalam tentang makna bismillah. Yang lawiknya katanya tak anggap biasa bismillah kaje. Ada kaje kan bismillah, kaje dengku. Nah, jadi kabireh. Punya kaje kan kabireh. Punya tasawuf ana lagi ya. Dia ditelusuri kan. Bahkan bismi dalam ilmu nahwu hanya takkan bismi, tapi bi ismi. Ya. Bi ismillah dalam nahwu. Tapi kenapa harus bismi? Gaduh alif je. Ya nak maknanya. Nah, secara nahwu tidak sah kita menghilangkan alif. Artinya bismillah entah secara nahwu. Apakah entah dengku? Ya karena ismun itu kan isim alam, dia itu kan termasuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah harus tersebut alif. Tapi pakan wate tamong baka gaduh alif. Secara nahwu tidak boleh. Tapi secara tasawuf, secara hakikat itu sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah dan diambil oleh Imam Ghazali puduk kena. Ya, kata bahas insya-Allah untuk berkenaan tentang bismillah dan seterusnya. Ya, ini yang kelima. Yang terakhir. Ya, ini pembukaan kan? Yang terakhir insya-Allah kita akan mengaji selama 1 jam saja. Ana putrip dan nyoba. Karena lontuan depak lontuan temu buat tetap sejam. Nah, le sejamnya apa santai tu tanya jawab dah salah. Jadi hana pun tertik dan buat tetap sejam nak habis. Oh tengku ulun le sejamnya hana duduk le jak kejin. Dia cik anu lah. Lagi. Jadi ayah tuan hormati, maka insya-Allah Sabtu ke katanya akan mulai buat poh sekurang pah dan berhenti atau katanya piu poh 10. Lainnya untuk nak tanya jawab, kita buka tanya jawab. InsyaAllah nanti katanya akan terima orang tanya jawab, tanya pertanyaan dari media. Kadang tu nak urung Palembang, kadang tu nak urung dari Jawa kan. Jadi dia dah kemah tiga tu bahawa mungkin tuan temubutnya akan lupa kurang bahasa daerah ni. Tak pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Yang baikkan maklum untuknya yang tunggu bibi ke anti Acehnya ke anti Aceh. Ini kita saling berbagi. Kadang nak cakap Malaysia ya buat daripadanya. Dia dengar buat dari Malaysia. Kapal 20 minit Ya? 20 minit. Kajut.
Jadi jamaah dirahmati Allah, gino kan kita mulai laju. Ya, kitab Sirah Salikin jilid 1 di dalam. Nyo dua buah tulisan. Ada tulisan yang di luar, ada tulisan di dalam. Ya. Jadi kalau tulisan di luar itu bukan kitab Sirah Salikin. Ya, yang di luar. Itu adalah kitab yang bernama Kitab Jauharul Mauhub yang di luarnya. Nah, nyo kitab Jauharul Mauhub yang di luarnya. Nyo kan na petak na kotak lagi kan. Nyo kitab Jauharul Mauhub. Yang kitab Sirah Salikin nyo. Ya. Ka? Manduku pak beda manduku antara Jauharul Mauhub dengan Sirah Salikin. Kalau Sirah Salikin membahas fikih dan tasawuf. Kalau kitab Jauharul Mauhub itu membahas kisah Nabi Musa, kisah hurung aneh lah. Kisah Nabi pun dan yang mandum nampak kitab Jauharul Mauhub. Mampai dah baca aku. Nan terserah ada baca mah ada. Kibar mufakat dan tuan dengan baca anda. Ya kan? Kaji nyata mulai laju. Belum kita sebab Jawa. Ya. Kah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi wafaqa man arada bihi khairan fi sulukin tariqil a'immati sufiyatil muhaqqiqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang menghendaki ia dengan dia kebajikan pada menjalan akan jalan segala imam ahlu sufi yang muhaqqiqin. Ya, Allah akan berikan kebaikan kepada kita kalau Allah menghendaki. May yuridillah bihi khairan fayufaqihu fid din. Tengku na model urang jak beut leuh beut lagi biasa je. Mate jak beut main bate maka contoh kan. Leuh beut main bate silong. Kan lagi kan. Tengku ilun tuan kata sembahyang aku tapi semecu tetap nah dalam hati long kiban cara ada pegadohnya. Atau lagi tengku ulun ka tip-tip uro tip-tip malam ulun jak beut tapi tetap lagi biasa hati ulun kereh tengku kadang yang pakat lengan jak main bate belum main je. Padahal ulun malam beut bengah main bate. Jadi hana sinkron. Seharusnya secara adat urang jak beut yang kalim ju. Urang sembahyang yang ka soleh kan lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hakikat kebaikan itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan teringat kisahnya. Nanti ayah atau nanya Anna Saikhil ni. Anna Saikhil itu adalah salah seorang orientalis terkemuka. Anna Saikhilnya orientalis konuri Islamnya, tapi menghafal Quran yang di luar kepala, hadis di luar kepala, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kitab Al-Hikam karya Syekh Imam Ibnu Athaillah, hafal Al-Quran. Coba bayangkan Sahih Bukhari ubeno. Ini kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim dihafal oleh anak syekhnya, salah seorang orientalis yang belajar Islam tapi dia pun sampai meninggalnya tidak mau masuk Islam. Coba bayangkan, dia hafal Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kitab Imam Ibn Taymiyah. Satu yang enggak ada pada dirinya, apa itu? Hidayah Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah katanya, walau anda tak hafal Quran, hidayah na berarti dia. Walaupun katanya hana tak hafal Sahih Bukhari, hana tak hafal Sahih Muslim, kita tak hafal kitab Imam Ibn Taymiyah, tapi ada satu hadiah besar ya Allah. Itu adalah Islam dan makrifah kita kepada Allah. Anna Saikhil yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang hafal kitab Imam Taymiyah, tidak ada hadiah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka oleh karenanya ayah yang tuan hormati, getanya tajak abud, getanya semayang,
Bagaimana caranya bird yang katanya oleh birdnya sinkron lah hati. Dengku ulun umur kaput puluh tahun aku tapi semayang. Tapi tetap sih. Nya kalau manok gopnya nya beres nya tak cok boleh. Nya pakai lagi nya. Padahal lu semayang tapi. Kadang kan turn. Katanya tetapi rumahnya kan hanan net tam cucu betul kan. Tapi kan kebetulan nama manok gop urang hana. Mampulah kesempatannya tak cok je tak belah kan. Nah ada urang lagi nya. Yang jadi pertanyaannya kenapa tak cocok dah hati? Itu belum ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dapat kebaikannya? Melalui salah satu pelajaran yang disebut dengan tasawuf namanya. Maka kamu-kamunya ya, kita dulu waktu kecil diajar oleh orang tua bagaimana cara melewati ayah yang lebih tua. Ya. Memang ada dalam kitabnya. Tapi dia perlu oleh mak dan oleh ayah dan awak kan. Ini kegok pasti lagi dia. Itu adalah tasawuf. Menghadapi gure hanjit muka-muka punya gure kena jak dan ikut itu tasawuf. Nah, tonan ulamanya nasira ulama awai jak ba Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Burhanuddin nyan. Syekh Burhanuddin nyan kau Aceh ya. Jadi berangkat beliau dari luar Aceh, berangkat menuju ke Aceh, belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ketika belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, gonya hana ilmu kan. Golap ilmu memang rencana kena jak badaya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sehingga dalam satu kisah Syekh Abdul Rauf itu tengah pajuranub. Syekh Abdul Rauf ni menyebut tengah pajuranub atau menyebut pajuranubnya. Kebetulan ranubnya jatuhlah ke lubang WC. Maka satu pun murid Syekh Abdul Rauf Singkili tak ada yang bisa mengambilnya. Mungkin tak mau mengambil, kotor. Turunlah Syekh Burhanuddin. Hana payah yu oleh Syekh Abdul Rauf Singkili. Icok lah nyanyi, peluk ranum maka juk bak Syekh Abdul Rauf Singkili. Sebelumnya beliau bersihkan. Setelah daripada itu, apa kata Syekh Abdul Rauf Singkili? Dan kaji wo, kamalim. Padahal ban 7 huruf je apa? 7 huruf je apa? Dan kaji wo kamalim. Silahkan pergi, nanti sampai ke kampung, kalau ada orang tanya hukum, ingat nama saya saja. Yang kena lentuan sampaikan bahawa adab itu adalah di atas ilmu. Banyak orang ilmu tapi tak beradab. Maka Indonesia ini perlu orang tidak pintar tapi dia beradab. Daripada orang yang sangat pintar, tidak ada adab. Begitu ya. Nah, maka yang kena tuan sampaikan ayah yang tuan hormati, ada satu harga yang sangat mahal di sisi Allah. Apa itu harga? Kebaikan. Ya, maka kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan fayufaqihu fid din." Jika hambanya baik, maka Allah akan memahami hambanya itu akan faham agama. Dan kabadu jam ya but aidun kadua jam mufhum mandum ku menyodanya mufhum mandum ilmu agamanya berarti hadiah dari Allah yaitu khairan kebaikan ya kah wahadahu ila ma'rifatihi ya bi basril imani wal iqani dan memberi petunjuk ia akan dia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman dan yakin. Hanya kan yang perlu aja. Kiban cara takalan Allah nunggu. Dengan mata nunggu. Handa. Takalan Allahnya dengan iman dan yakin. Yang kedua yang menyebabkan Nabi Musa lakay ba Allah ya Allah nu pedehlah 3 orang ya Allah lu kena kalan kiban hiron ya Allah. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Lam tarani ya Musa, kau tak akan bisa melihat aku Musa. Jadi ada hal yang membuat Nabi Musa itu ingin ditambah imannya. Kau berarti Nabi Musa kurang iman ya, kan betalah surah kan? Iman sudah pas, tapi beliau rindu dengan Allah, ingin menambah imannya. Maka iman inilah yang menjadi harga termahal dalam tubuh dan alhamdulillah orangnya dari mata dalam Islam. Itu bukti bahawa Allah masih mengizinkan kita dalam keadaan Islam. Satu lagi, yakin.
Nak yakin bahawa Allah, yakin aku. Yakin Allahnya wujud, yakin. Yakin Allahnya mukhalafatul hawadisi, yakin. Yakin Allahnya qiyam bi nafsi, yakin. Lawainya urah dalil yang mudah lagi kan. Yakin wujud 4 dalil. Kenapa? Dan yakin Allah wujud, lagi orang aku. Dah nampak jawab. Dalilnya ana payah pakai dalil wujudnya berarti ada. Percaya enggak Allah ada? Enggak perlu dalil Quran. Kalau kita percaya Allah itu ada, sudah selesai. Ya, yang kena kan? Yang lagi sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsih wa daniyah, itu sifat Allah yang dirangkum oleh para alim ulama untuk dapat kita pelajari dan mengenal Allah. Ladum naurun tanjong tengku. Pakan sifat 20 ikan sifat 20 pakan. Pakan hanya sifat 50 tu contoh. Atau tambah hanya sifat 80 lagi. Memedra je mungkin contoh kakalah nungku sifat 200 nah. Pakan harus 20. Nya kan menyatakan sifat 20 sama artinya kita sudah membatasi sifat Allah. Kan lagi kan? Yang truk pertanyaan Mbak Lun lagi kan. Kenapa harus sifat 20 bukan sifat 200? Atau bukan sifat 90? Yang kedua, kalau memang itu sifat 20, itu sama artinya Anda telah mengecilkan sifat Allah. Allah itu maha luas sifatnya. Tidak mungkin 20. Jawaban pertama bagaimana? Orang bertanya, kenapa harus 20 bukan 200? Jawabannya adalah sifat 20 ini adalah rangkuman ulama untuk dijadikan pelajaran mengenal Allah, bukan ulama membatasi sifat Allah. Mangki Bancit, ada satu kitab yang menjelaskan sifat Allah itu melebihi daripada 2000 sifat dan hanya Allah yang tahu. Contoh, kalaulah sifat Allah 2000, kita tabut kitab tauhid 2000 sifat, nak tanggung ni? Tanggung. Maka icoklah ulama. Oh, nya cocok. Puduk kena. Nya cocok, puduk kena. Nya cocok, puduk kena. Maka diolah menjadi sifat 20 namanya. Nya payah lenturah lagi ambil tanya untuk pakai dan nego untuk pakai harus sifat 20, bukan sifat 200. Kakak len 20 orang 200 silakan. Yang kena buat tauhid sifat 200 Allah silakan. Itu sifat 20 yang dirangkum oleh alim ulama. Kemudian yang kedua, apakah sifat 20 ada dalilnya? Nah, dalil. Atau contoh ada hadisnya. Mungkin ikil Rasulullah dan harus belajar sifat 20. Karena itu siapa yang menghafal masuk surga. Nah, dalil sifat 20 tidak ada, baik dari Al-Quran dan dalam hadis tidak disebutkan. Tapi ada salah seorang ulama bernama Syekh Imam Al-Marzuki. Beliau itu bermimpi langsung dengan Rasulullah. Mimpi langsung Rasulullah, hijau oleh Rasulullah hanya. Sifat 20. Tulis, pegat. Jadi tulis oleh Syekh Marzuki. Setelah beliau bangun dari tidurnya, bermimpi dengan Rasulullah, beliau tulis syair dari Rasulullah. Yang isinya sifat 20. Tulis. Yang ceritanya dari kitab Nurul Dhulam. Ya, kitab Nurul Dhulam yang disyarah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bintani. Jadi ada dua buah Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bintani, Imam Nawawi biasa, tidak pakai Al-Bintani. Kalau Imam Nawawi Al-Bintani itu dari Banten. Salah seorang ulama Indonesia yang pernah menjadi guru besar di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, ulama adanya berarti yang pernah menjadi ulama besar di Makkah. Beliau menulis. Setelah ditulis Syekh Marzuki, abda'u bi bismillahi warrahmani wabirrahimi badul islami. Ditulis oleh Syekh Marzuki, tulis mana Syekh Marzuki belum pulang kata Rasulullah. Maka iklan Nabi Muhammad, man hafidha ala hadhihi manzumah nalal maqsud wa dakhala jannah. So mantap, yang hafal sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, nalal maksud, maka dia akan tercapai maksud, wa dakhala jannah, dan akan masuk surga. Alhamdulillah, ternyata sifat 20 yang selamanya adanya hafal-hafalan ka distempel oleh Rasulullah, wajib hafal.
Lalu Narun tanya tengku, apakah bermimpi dengan Rasulullah itu ada dalil? Bisa enggak? Bisa jadi dalil enggak bermimpi dengan Rasulullah? Bisa. Kecuali lentuan betul contoh lem merumpok ngan urang dalam lempau nya hanya ke dalil. Atau nanti urang dalam lempau ke hai tengok kiamat hanya ke dalilnya. Tapi punya merumpok Rasulullah bisa jadi dalil. Maka Nabi Muhammad berkata, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Tidaklah tersisa mukjizat para nabi kecuali satu, yaitu mubasyirat. Sahabat bertanya, ma huwal mubasyirat ya Rasulullah? Apa itu mubasyirat? Mubasyirat itu mimpi denganku. Siapa saja yang bisa mimpi dengan aku, maka itu adalah mukjizat yang tersisa pada diriku. Ya, alhamdulillah. Maka oleh kerana ya rahmati Allah, hadiah terbesar dari Allah adalah iman dan yakin. Yan kah? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Muhammad, yaitu penghulu segala anbiya dan segala rasul. Rasulullah berkata dalam sabdanya, ana sayyidu waladi Adam. Sayalah pemimpin dari seluruh manusia nanti dari kiamat. Nabi jumlahnya 124.000. Rasul 313. Siapa ketuanya? Rasulullah. Umat Nabi Muhammad yang tuha. Yang tuha nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Siapa pemimpinnya? Abu Bakar As-Siddiq. Ada nanti di hari kiamat meninggal golong balik lah katanya. Beliau itu belum balik lalu dipanggil Allah masuk ke dalam kubur. Nanti besok pimpinan ketua mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu siapakah ketua dari seluruh perempuan nanti yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat? Ada dua, Khadijah binti Khuwailid dan satu lagi Aisyah Ummul Mukminin. Jadi semua ada ketuanya. Ya, maka ketua dari seluruh para nabi dan rasul adalah Rasulullah sendiri. Mana dalilnya? Rasulullah sendiri berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Maka di sini wajarlah kita menyebut Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammad. Maka tidak ada adab bagi mereka yang mengucap nama Nabi tanpa Sayyiduna. Allahumma salli ala Muhammad. Yang hana adab dengan Bangki Banci Tengku harus tambah satu lagi. Apa itu? Sayyiduna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kan? Memang nak hadis waktu Nabi tengah temubut. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Muhammad? Kiban cara kamu bersalawat kepada Ron ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Hana pakai Sayyidina. Jadi sahabat tanya Rasulullah, kiban cara kamu bersalawat kepada Ron? Maka dijawab Nabi Muhammad, qulu salli ala Muhammad. Hana pakai Sayyidina. Okey dengku, lo pakai Sayyidina. Sedangkan Nabi you hana pakai Sayyidina. Lo ikut Nabi lah. Memang Nabi tidak menyebut Sayyidina, wajar karena beliau itu orang yang tidak menyombongkan diri. Kita juga kan pahdakan. Hai mesti truk Pak Jokowi ni, undang Pak kampungnya mesti kepada Jokowi segala penghormatan. Angka hana cocok. Minimal kan harus tekan Bapak Jokowi atau Tengku Jokowi mesti contoh. Semuanya nak pakat tekan lagi kan? Hana cocok sikit. Bak tingkat Jokowi yang kon Nabi dengan Rasul, takkan Jokowi silakan Jokowi naik ke mimbar. Mana mungkin. Itu takkan lagi kan dua orang dah mula menyerah ni. Kalau apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi para umatnya. Nabi Musa nak umat, Nabi Isa nak umat, Nabi Ibrahim nak umat, Nabi Adam nak umat. Paduro Nabi Adam umat. Na urangkeun pedro, yaitu Habil, Qabil, Labuda, telah sudah Iklimah. Jadi waktu lu baca kitab Qasful Ghabiyah, ternyata umat Nabi Adam kam terbero. Generasi terakhir Nabi Adam hidup seorang nabi, generasi terakhir namanya Nabi Syed.
Nabi Adam umur 1000 tahun. Waktu karab meninggal Nabi Adam, lahir Nabi Syed. Nabi terakhir. Yang terakhir yang pada masa Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ada umat, Nabi Isa ada umat, Nabi Muhammad ada umat, Nabi Ibrahim ada umat. Tapi nasabah umat yang disebut rahmat. Hanya pada umat lain. Tahu kan? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut rahmat. Diutus Rasulullah bak muka bumi yo, jangan tanya je sebagai umat Nabi Muhammad, ni rahmat raya dak angkunya. Oh, tak ada tandingannya. Maka Rasulullah sendiri yang berkata, "Utitu arba'an lam yu'tahunna minal anbiya'i qabli." Lonyo ke Nabi Muhammad. Ijuk oleh Allah put boh kelebihan yang hana Allah juk buat Nabi. Yang bahasa Nabi lagi kan? Yang pu hadis sahih, pu hadis dhaif. Oh, sahih hadisnya. Hadis ini sahih. Ada 4 kelebihan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan pada Nabi lain. Salah tabuh ni, hana tabah perbuahnya, tabuh dah. Apa kata beliau? Ju'ilat ummati khairal umam. Aku dijadikan oleh Allah, diberi oleh Allah umat terbaik. Yang bahasa ni kan? Khairal umam. Umat yang terbaik. So, umat terbaik Nabi Muhammad, insya-Allah kita nyamandung. Ya, alhamdulillah. Berarti kita nyo gimana? Kan rahmat raya taknya. Ya. Jadi ayah jamaah dirahmati oleh Allah. Dan tabah watena lum baca kitab Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Nana terjemahan kitabnya di rumah ayah nah. Menyonan tu ayah nak buka surat Al-Baqarah ayat le. Nak buka ayat le untuk na tafsiran paling baru na sabuh hadis ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bahawa bak sabuh masa Rasulullah tengah duduk truk sahabat. Jadi tanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah saudara yang paling baik di sisimu?" Maka Nabi Muhammad berkata, "Saudara yang terbaik di sisiku adalah mereka nanti yang hidup di akhir zaman." Maka cemburulah sahabat, "Ya Rasulullah, alaisana bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Kamu itu bukan saudaraku, tapi sahabatku. Bahasa Nabi bak masa akhir zaman itu akan hudip saudara-saudara beliau. Siapa saudara-saudara beliau itu? Yang kita alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasabuh kelebihan umat Nabi Muhammad daripada umat lain. Tabuh kelebihannya adalah berita yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Truk Jibril, dikala Jibril daripada Muhammad, "Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanah." Wahai Muhammad, so mantang umat kata yang na rencana mentelawut, 3 mantang telawut Muhammad, Allah juk lebuh hadiah. Lebuh hadiah Muhammad. Yang pertama, katabalahu 10 hasanat, Allah kasih 10 kebaikan. Wa muhad anhu 10 sayiat, Allah hapus 10 keburukan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, Allah kasih 10 derajat. Bak Nabi lain lagi kan? Hana tengku. Kalau minta hana. Nabi lain nasyid umat-umat Nabi lain yang selawat kepada Nabi Ra. Tapi hana ada lagi yang hadiah ni. Ya. Nah, salah satu ulama waktu kena sembahyang cerita awal. Waktu kena sembahyang dulu, naik je anak mi je buta-buta anak mi. Jadi ulamanya nak minta timba. Dia carilah timba itu untuk mengambil air wuduk solat zuhur. Ini waktu kalian mon, kanai monnya. Kaki putar-putar, jak ke dia belah madih masjid, jak kena. Maka teruklah anak mit, Syekh. Anda mau mencari apa? Mau cari air. Air sudah ada dalam sumur. Ikan lesyahnya tidak ada. Airnya kering. Oh, tunggu Syekh ke anak mit kan. Maka ia peluk belahnya nulai bak sumur ya. Leh pui baca anak mit, berbeza jui. Ya, ni jui. Wah, melempah ruah lah inya dah. Teruk waktu tu. Maka beliau terkejut.
bertanya kepada anak kecil itu, wahai anak kecil, apa yang kau baca sehingga air sumur naik ke atas? Aku tak baca apa-apa, Syekh. Cobalah beritahu apa yang kau baca. Aku membaca salawat seperti mana engkau baca salawat. Aku baca salawat kepada Nabi Muhammad sehingga air ini naik. Jadi waktu dengar anak umitnya jawab lagi, maka beliau pun menangis. Syekh itu menangis. Saking beliau itu terkagum dengan salawat Nabi, beliau buatlah kitab yang hurufnya sabi-sabi. Kita baca kitab beliau bak malam Jumat, iaitu Dalail Khairat. Yang sekarang kitab Dalail Khairatnya. Ya, kamu faham kan? Pak sebab Dalail Khairatnya. Kitab muncul Dalail Khairat itu kenapa? Karena beliau dulu menulis karena kecintaan salawat kepada Rasulullah itu deh. Ya, maka kesimpulannya hadirnya Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar bagi kita semua. Ya. Katuk saja man. Lu nak pegang baju nya. Kalau 15 minit tu pun. Apa ni? Ya, kan? Tahu tu cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, dulu itu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, hal akramta ajadan mithlu ma akramtani haitsu ma sama'tani kalama. Ya Allah, adakah golongan kelompok yang lebih hayu dari lu? Nah, ya Allah. Kita Nabi Musa lagi ya. Hal akramta ajadun mithlu ma akramtani. Pernah kira-kira ya Allah golongan atau tiru manusia atau umat yang lebih hayu dari lu? Nah, ya Allah. Maka Nabi Musa menganggap karena Nabi Musa diberi oleh Allah kelebihan kalam. Satu-satunya Nabi yang langsung dia pegang habang Allah, Nabi Musa. Hana payah pakai Jibril kan. Hana payah wasilah Jibril, langsung tu pegang habang Allah. Nabi Musa. Maka jawab oleh Allah, nah Musa, ada umat golongan yang hidup mereka itu melebihi kemuliaan yang hari ini kumuliakan engkau, wahai Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Sonyan wahai ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman." Nanti di akhir zaman akan aku keluarkan hamba-hambaku. So yang masukkan oleh Allahnya umat Nabi Muhammad. Hum yakramuna syahrul Ramadan. Umat itu selalu memuliakan Ramadan. Alhamdulillah, kita bulan Ramadan tak sampai memuliakan Ramadan kan? Qiyamul lail, tilawatil Quran, ya kan? Dah baca Quran ngon mik, ini rahmat Allah. Kadang nak cerita itu pakai mik hanya mengganggu kau. Sebenarnya kita salah je beta undang orang yang baca Quran yang tajwid hanapa. Mirama pi hanya menyujud, musalla, munasah, masjid tak pasal orang-orang yang jud baca Quran secara fasih. Dia mangat orang dengar. Quran itu indah, tapi tak jadi indah kalau orang yang baca enggak mengindahkannya. Menghidupkan malam, menghidupkan tarawih, maka ikanlah Allah pada Nabi Musa. Musa, di akhir zaman tu, nah hamba-hamba lun yang akan lempuh dip urungan dan mereka itu memuliakan bulan Ramadan. Tapi nak tabuh kelebihan hamba lun yang wahai Musa, yang hana ba'ron wahai Musa. Maka ditanya Nabi Musa, "Apanya ya Allah?" Maka ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza shamat ummat Muhammad." Apabila berpuasalah umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, wa biyadat syafahuhum, lalu putih bibirnya. Ya. Wa biyadat syafahuhum, putih bibirnya, wasfarat alwanahum, menguning kulitnya. Apakah dia menguning? Karena menahan lapar. Sudah panas Ramadan, haus, lapar lagi, sehingga menguning kulitnya. Wa biyadat syafahuhum, putih bibir mereka karena mereka menahan haus. Tahukah engkau wahai Musa, arfa'u tilkal hijab waqtal iftar. Ketika umat Nabi Muhammad sedang berbuka puasa, tengah buka puasa, arfa'u tilkal hijab. Ketika itulah hijab antara lun ngon hamba-hamba lun yang Musa hanali gadoh tu. Yang cakap maka ikhlas Allah bak Nabi Musa, baini wa bainaka alfun hijab. Antara aku dan kamu itu Musa, ketika kita berbicara
itu hijabnya ada 1000 hijab. Tapi nasabuh hamba, golongan hamba-hamba lu yang akan lempudik oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada hijab nasabuh hanya hijab. Soalnya umat Muhammad yang tengah buka puasa. Ketika itulah keluar kalimat Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Alhamdulillah, getanya hidupnya dalam rahmat Allah karena diutuslah Nabi Muhammad sebagai rahmatnya. Jadi yang keduanya katanya harus sabi-sabi kita mentalawuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kah tabuh tu. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatul arifin. Dan atas keluarganya dan segala rasul. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatul arifin, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya yang adalah mereka itu ikutan sekalian arifin. Wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan atas yang mengikut akan mereka itu dan yang mengikut bagi yang mengikut mereka itu dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Ya, kabeh mukadimahnya. Maka nak berubah lapih katanya harus berterima kasih karena Islam ini terus berkembang berkat jasa Rasulullah. Rasulullah hanale maka berkat jasa para sahabat. Sahabat hanale maka berkat jasa tabi'in. Tabi'in hanale maka berkat jasa tabi'ut tabi'in. Maka jasa-jasa ulama-ulama rayanya harus kita ingati, kita berterima kasih kepada mereka semua. Kenapa begitu Tengku? Karena kalau tidak ada tabi'in, tidak ada sahabat, tidak ada nabi, maka Islam ini tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi lawiknya kadang na urangkeun lun pokok aji menyokon ngah hadis hana ikut. Mandah hana ikut ulama hana. Oh lanjut lagi nya. Munyo hana nabi ka pasti Islam hana. Tapi munyo tacok haba nabi, mantang hana tacok haba sahabat nabi, hana tapi. Lekan na model lagi nya. Ilmu pokok aji Quran hadis, munyo hana Quran hadis hana. Baik keun dalil pokok aji Quran hadis. Nah, model lagi nya. Tapi selama ini orang yang berkata seperti itu nyatanya sehari-hari mengikut pendapat selain pendapat Nabi. Al-Quran yang tak baca hurufnya ya, itu bukan tuntunan Nabi itu. Isi Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan pada Nabi, sampaikan ke sahabat. Terus mengenai kertas, siapa yang menyuruh tulis Al-Quran di kertas? Nabi? Bukan, itu inisiatif Umar bin Khattab yang mengumpulkan Al-Quran. Siapa yang suruh? Rasulullah. Bukan, itu inisiatif Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi oleh Umar bin Khattabnya waktu kejadian perang Yamamah. Perang Yamamah kan perang lawan Nabi palsu kan? So yang pimpin waktu Musailamah Al-Kadzab. Jadi Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi dengan Abu Bakar berang lawan Musailamah Al-Kadzab. Ketika melawan Al-Kadzab, maka banyak sekali yang meninggal dari pihak Islam. Menurut riwayat 700 orang. Menurut riwayat 70 orang. Yang 70 orang 700 itu adalah sang penghafal Quran. Maka Umar bin Khattab lapor ke Abu Bakar. Abu Bakarnya lagi Abu Bakar. Pasukan dan le yang meninggal. Dan pasukannya le orang hafal Quran. Munyo hana tasikapi wahai Abu Bakar. Hana le Quran tu. Mangki bancik kali Abu Bakar. Lo na ide. Ide lun tuan Abu Bakar. Ayo kita bukukan Al-Quran. Pui itu le Abu Bakar dengan ikut le Umar. Ikut Abu Bakar, hadza bid'ah ya Umar. Ini bid'ah tak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut Umar, Abu Bakar, cobalah engkau istikharah. Insyaallah ada jawabannya. Istikharah Abu Bakar sehingga Allah turunkan waktu itu taufik kepada Abu Bakar, dikumpulkanlah Al-Quran. Jadi ayah yang kena tuan maksudkan adalah lawiknya na uringkeun don pokok di menyokon Nabi menyokon Quran hana. Padahal itu orang ni baca Al-Quran. Al-Quran itu desainnya itu bukan suruhan Nabi, itu adalah inisiatif sahabat Nabi. Maka kesimpulannya adalah kita harus berterima kasih kepada Nabi, sahabat di bawahnya, tabi'in di bawahnya dan atba'ut tabi'in. Tabuh tu.
ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Munyahana ulama maka hancurlah nangronyo. Innamallah ya innamal ulama innama yakhshu min ibadillahi min ulama. Hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para alim ulama. Maka ikanlah Imam Ibnu Abbas. Siapa yang disebut ulama itu? Ulama itu laisa bi kathrati riwayah. Yang disebut ulama itu bukanlah orang yang le hafal Quran dan hadis. So yang kenyan? Imam Ibnu Mas'ud termasuk sahabat Nabi juga. Yang cakap. Jadi yang disebut ulama itu bukan bi kathrati riwayah, orang yang hayu baca Quran, orang yang je hafal hadis, orang yang je hafal Quran. Kenyan ulama. Yang disebut ulama itu innamal ulama bi kathratil khasyah. Yang disebut ulama itu adalah dia itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru disebut ulama. Maka lawiknya menyona orang je hafal Quran, je hafal hadis itu bukan disebut ulama. Menyona disebut hafiz je kerana hafiz, hafal. Tapi kalau untuk ulama tak bisa. Ya. Silahkan ayah-ayah buka kitab Mir'atut Tullab karya Syekh Imam Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Sikili. Syarat menjadi ulama harus menguasai 73 ilmu. Ya. Ya, lentuan yang sampaikannya waktu lentuan temu di Makam Iskandar Muda. Hari Sabtu kamu hari Sabtu buat kitabnya Mir'atut Tullab. Syarat menjadi ulama harus menguasai 73 ilmu. Kitanya menahu kadang-kadang kamu yang boleh. Nah, ya. Maka kesimpulannya adalah yang kena lentuan sampaikan di sini, ayo kita selalu melihat dan memperingati serta berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan Islam. Siapa itu? Sahabat. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Siapa lagi? Para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ya, maka kata Rasulullah, tengok munyahanali ulama ba'akhir zaman ru'usan juhalan, maka akan hadirlah orang-orang bodoh, diangkatlah ulama-ulama bodoh. Munyaka diangkat ulama bodoh fantajri sa'ah ikla Rasulullah, tunggulah waktunya. Waktu apa? Waktu kehancuran. Tanda kiamat salah satunya adalah ulama telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nak orang tanya tengku, long ka pandai tengku. Pat yang je long kalon nyo ulama dan nyo ka ulama giban cara. Labanya urun menyo kamu peci ka sorban ka ceramah hanya tanya ulama. Lagi yang tengku maksud je lagi yang kamu kenya ulama. Giban cara tengku tak membedakan antara ulama yang bukan ulama, mudah saja. Ulama itu adalah salah satunya pendidikannya luas, bisa menguasai mantik, bisa menguasai majas, bisa menguasai ilmu Quran, bisa menguasai ilmu hadis, bisa menguasai ilmu tajwid, bisa menguasai ilmu nahu, saraf, fikih dan sebagainya. Tahu tu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya sama lagi kena un kaya yang pernah padai kan semakin kan undur hanya ulamanya. Maka lun teringat waktu lun tuan bet ba almarhum Abuya lun tuan Abuya Muhyiddin, maka gonya natom cerita walun waktu beliau jauh Mesir, Abuya Syekh Mudawali waktu tengah sakit parah dan berobat di tapak tuan, karena waktu kan golongan rumah sakit belang bidin, jadi menyana pupu kedih tapak tuan. Jadi jaklah almarhum Abuya Muhyiddin laki izin ba ayah kena jauh Mesir. Maka ikan lon leh Abuya Mudawali dari Yatuh truk baru. Dari ujung Abuya Muhyiddin dari Yatuh truk baru sekalian. Lehnya icon-con dia Abuya Muhyiddin. Dari Yatuh icon ada dayo. Maka itu bitlah pesan. Ikanlah Abuya Mudawali, kalau engkau datang nanti ke Mesir dan dimanapun itu, kalau ada salah seorang ulama yang tidak banyak bicara dan tawaduk, dekatilah dia, minta doa. Tapi kalau lihat ulama yang merasa sok ilmunya, maka debatlah dia. Ini Abuya Mudawali ya pesan kepada Abuya Muhyiddin. Ya, kamu menyebut almarhum lagi kan?
Kadang-kadang tu tengah-tengah mangat surah kah cerita dia juga. Ya kan? Karena Buya Muhyiddinnya awal beliau termasuk orang yang sangat suka dengan novel. Jadi natom tiga baca novel Tamping Laut Labu Haji Buya Muhyiddin ni. Buat novel tenggelam kapal Panderweg. Baca Tamping Laut ni. Jadi Buya Muhyiddin kapreh ni murid ke habis pun tu je. Pak Muhyiddin, Mita Muhyiddin ni. Ya Buya cerita. Maka Mita lah gurai-gurai Mita di Pak Buya Muhyiddin kan. Kedih menumai di Tamping Laut tengah baca novelnya. Maka diambillah sama Buya Muhyiddin ditendang beliau. Ditendang oleh Buya Muhyiddin sampai ke pintu. Ya, jadi begitulah didikan orang awal. Anak ya buat main poh-poh ayu. Jadi kan payah tak kalau lainnya poh pun hanya. Jadi begitulah para alim ulama mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya. Maka berterima kasihlah kita kepada beliau karena memang kalau kita tak dekati lagi ulama, besok ulama tak ada lagi, pula muronya PKI kai tepi lom, ya sasaran PKI adalah ulama. Kalau ulama mati, maka ulama-ulama bodoh muncul dan terjadilah yang namanya disebut kiamat. Maka ayat rahmatillah Allah, sampai sini saja pengajian kita yang katuk 7. Ya, 7 Dah. Jadi saran kutar mana je yang ngobrol untuk kitab kiban ya nah. Kitab. Saya Salikin jilid sang 2 dengan kitab jauh. Tak jauh. Tak kecil je macam kalau. Ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti sampai di sini pengajian kita hanya 1 jam saja. Lu ulang 3 tu. Ayah-ayah lun tuan hormati, bu tanya ada trip 7 mentang. Dahnya akan tatamong sesi tanya jawab. Jadi ayah hana pupreh mungkin. Lun tuan dengku kena jak bu mentang hana payah lun dengar. Encik hana masalah. Berarti bu tanya ka kabeh ka siap. Jadi yang kena laki izin, je laki izin, mungkin halangan lain kan. Bu lain, nyo yang tanya jawab je. Jadi ayah lun hormati Allah, maka insyaallah punya halangan Sabtu depan kita berjumpa lagi. Kita akan baca, melanjutkan kajian dengan tema yang lain. Maka demikianlah dapat saya sampaikan bermanfaat bagi tuan sendiri dan bermanfaat bagi jemaah dari rahmatillah Allah. Kalau mudahnya kita buka tanya jawab melalui online, mungkin mbak ayah-ayah tanya jawab mungkin. Yang jawab, kita tanya abu-abu lain tu. Ya, nikah. Atau mungkin buat online lah nah. Buat online lah. Kiban. Kiban hukum siro urungci dan keana hana riya abud ilmu fardu'in dan hana riya ajuk anak buat ilmu fardu'in. Ya. Langsung SD, SMP, SMA, S1 dan S lanjuti dari Tungku Maliki. Di Tungku Maliki. Depan Tungku Maliki. Cipran Maliki di Berah. Bangun lah. Jadi kiban hukum adanya tajak sekolah, tajak kuliah, sedangkan tauhid anda tak pelajari, fikih anda tak pelajari, tasawuf anda tak pelajari. Kiban hukumnya itu hukumnya dia sudah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh seluruh alim ulama. Kiban masuk ron. Tauhid itu ilmu wajib. Ilmu yang pelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tajak kuliah. Waktu kita jom 4 wujud. Anafum wujud. Lo pokoknya menyebabnya itu sudah dosa besar. Ada 3 ilmu yang wajib pelajari. Ilmu tauhid yang mengajari kita untuk mengenal Allah, ilmu fikih yang mengajari kita untuk perbaiki ibadah, kiban cara sembahyang, dan ilmu tasawuf mengajari hati dan adab kita kepada Allah, Rasul dan sesama. 3 ilmu ini wajib dipelajari. Siapa yang mengatakan ini wajib? Abuya Mudawali di dalam kitab Tanwirul Anwar. Siapa lagi? Syekh Imam Al-Haramain di dalam kitab Kifayatul Awam. Siapa lagi? Kira Salikin. InsyaAllah kita baca pembahasan ini. Syekh Abdul Somad Al-Falembani di dalam kitab Salikin. Siapa lagi yang mengatakan itu?
Syekh Muhammad Al-Fadali dalam kitab Kifayatul Awam. Siapa lagi? Syekh Imam Al-Marzuki di dalam Mandumata Aqidatut Tauhid. Siapa lagi? Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Nurul Zulam. Siapa lagi Tengku? Oh, dah tak Tengku. Pengarang kitab Durrun Nafis, pengarang kitab Durrus Samin, semua sepakat bagi tiada orang yang kabalik wajib belajar tauhid, fikih dan tasawuf. Mau lagi hanya kuliah Tengku. Kuliah je. Jadi tak belajar ini aja, kuliah tak lanjut. Jadi tengok punya orang tanya pakan kata ada angkau binya kan jawaban dan tuan, tapi jawaban ulama-ulama yang kalau sebutkan uno. Ya, kitab-kitab je kan. Lu sebutkan kitab lah ulama. Ulama lu sebutkan, kitab lu sebutkan. Maka kesimpulan ni haram bagi orang yang bergelut dalam dunia keilmuan di luar daripada ilmu tauhid, tasawuf, fikih. Kecuali beliau sudah mempelajari itu, boleh kita melanjutkan pelajaran yang lain. Yan kah? Ya, nah biar masuk rendang no. Ya je. Berkaitan dengan usul 20. Ya. Nah, orangnya juga apa usul 20. Ya. Tapi sifat-sifat yang Allah yang dipahami bahawa makhluknya beda dengan Allah. Kekalan Allah nak tabang kalannya. Kekuatan kerja Allah nak tabang kekuatan kerja tanya. Mendengar Allah nak tabang dengan tanya. Jadi hal yang tersangkut dengan sifat 20 secara umum yang tapi baik idanya baik bukan dah hujud kita maka falafadul khawadith yang menafsi hanya kun. Dengar tapi hanya kun. Lalu dengar kenyan. Ya. Yang pun kenyan kata golong orang yang mukmin, orang yang sempurna iman, kata semayang. Jadi tengkunya mufo mujuk kita maka tapi hanya ke. Nak dengar. Zaman nak dengar, masa lalu nak dengar. Ya. Tapi kan ketiganya pun wujud. Ya wujud sebab Allah. Qadim pun sebab Allah. Tapi yukun mana hanya yukun. Tapi etikanya kita pun bahawa Allah ni hana sabar gitu. Ya. Ya. Yang pun artinya mukhalafatul khawadith hana itu pun dia hanya. Ya. Katanya ndak dengar. Ya. Bila rasa kita teh hutan ini madu makanya. Yang kebau hukum orangnya. Ya. Nak anggap sebagai orang yang beriman. Yang lun jawab kan dari jawaban lun, tapi jawaban dari Syekh Imam Haramain. Salah satu ulama yang alim yang itu di Makkah dan Madinah. Dipat hanya merumpuk kalimat yang tengku dalam kitab Kifayatul Awam. Pui kala Syekh Imam Haramain, man lam ya'rifha falaysa bil aqil. Siapa saja yang tak hafal dan tak mengerti apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa dan terus seterusnya, falaysa bil aqil, maka dia bukan orang yang berakal. Jadi nyan kon jawaban dun lencok jawaban dari Syekh Imam Haramain. Tolong dengku nalom nah dalam kitab Durrus Samin. Durrus Samin bab muqaddimah belah ni. Apa kata pengarang kitab itu? Siapa yang tidak bisa mengerti tentang wujud qidam baqa, maka imannya itu terbatalkan. Maksud iman terbatalkan, imannya tidak sah. Kalau tidak sah iman berarti orangnya hana Islam. Ya. Hana tergolong orang mukmin. Ya. Bila hana tergolong orang mukmin macam mana kafir. Ya. Bila dia anggap kafir, Tapi ya. Hanya temayang. Ya. Yang kepan? Kafir ada dua. Ada kafir i'tikadi, ada kafir ni'mat. Ketika Imam Haramain berkata falaisa bil aqil, tidak berakal, itu dibalas oleh Imam Ibnu Arabi di dalam kitab Ad-Dusuqi, Hasyiah Dusuqi. Apa kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Hasyiah Dusuqi? Sementara yang hana hafai wujud qidam baqa, maka fahuwa kafirun. Dia itu kafir. Dijelaskan oleh Hasyiah Dusuqi. Kafir yang bagaimana? Kalau gini Imam Ibn Arabi kan kafir. Okey, mau tanya kafir anggap penjelasan kafir yang kuat. Dijelaskan oleh Hasyiah Dusuqi, kafir yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Arabi kafir ni'mat. Kafir ni'mat masih bisa katanya tak semayang mati meninggal. Matunjuk katanya tak kuburkan, matunjuk katanya tak pemano,
dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah kafir i'tikadi. Yang kafir i'tikadi. Kafir nikmat. Artinya dia tidak mengetahui sesuatu yang wajib diketahui. Ya. Ketidak ada pengetahuan itu kan juga ada kehendak Allah. Yang keempat hubungan kehendak Allah dengan jihna. Maka tidak orang hitanya murno. Jadi jauh kehendak Allah. Jadi kehendak Allah kan berarti segala sesuatu buat yang buruk itu dikarenakan Allah. Dipegang terhadap pekerjaan baik boleh kita bangsakan kepada Allah. Tapi yang jelek tidak ada. Kalau orang mengiktikad dengan yang kebaik. Ya. Nyo kan jawaban lun sit langsung dari jawaban almarhum Abu Ya. Wate gonya ditanya oleh salah satu orang dari dalam penurut gonya live di Aceh TV. Abu Ya menjawab, kenapa orang setelah mencuri bilang itu kehendak Allah? Kenapa orang sudah berzina bilang itu kehendak Allah? Apakah pernah dia mengatakan sebelum berzina kehendak Allah? Sebelum mencuri kehendak Allah? Tidak. Maka orang seperti ini kali Abu Ya itu termasuk orang Jabariyah, kaum Jabariyahnya. Jabariyahnya menuju kehendak Allah kan terpecu kehendak Allah rengku. Berarti bukan berzina baru kehendak Allah ni. Memang kehendak Allah ni Allah you ada. Itu faham Jabariyah. Nah tahu tu faham Mu'tazilah, pakon kata mecu. Na urusan Allah. Hana, urusan dia dah urusan Allah ni. Itu Mu'tazilah. Dino pertanyaan ni Ahlus Sunnah wal Jamaah apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar dan ada iktisab dan ada ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disuruh oleh Allah tidak boleh berzina, maka kita tidak boleh berzina. Contoh paling kecilnya Rasulullah SAW. Kan jid Nabi Muhammad lah kaya Allah londe yang betul lah kurma dia surga kan je kan? Je. Ya Allah londe tak ya Allah nya betul lah bu dia surga. Dia betul mendung bak sabar-sabar londe. Je. Tapi Nabi Muhammad lagi beliau mencari kerja. Itu bukti bahawa ikhtiar juga perlu. Lagi kan? Ya kan kena Allah ikhtiar tanya. Ya, mandung kehendak Allah. Nyo, contoh kehendak Allah. Lun ikhtiar kena buka kitab. Nyo kehendak Allah. Nyo kehendak Allah. Nyo kehendak Allah. Nyo kehendak Allah. Lu puduk lantah kehendak Allah. Lu puduk lam kehendak Allah. Lun kalau kitab kehendak Allah, lempik mata kehendak Allah, mandum kehendak Allah. Yang keperbedaan yang kehendak Allah dengan kerja manusia. Ya, ikhtiar namanya. Allah memberikan usaha atau iktisab. Bahasa lain ini lagi nyo, hai. Punya kena jak bak surga lun izinkan. Punya kena jak neraka lun izinkan. Itu namanya ikhtiar. Kehendak Allah juga kan? Kamu mau pergi ke mana? Ke surgaku? Saya izinkan. Itu kehendak. Kehendak Allah. Kamu mau pergi ke nerakaku? Saya izinkan juga. Kehendak Allah. Tapi Allah kasih pilihan. Nah, pilih. Yang bahaya tak dengku. Mata takkan ju lagi mandu-mandu kehendak Allah. Kakak tengok tak Medina ju. Apakah ke Medina kehendak Allah? Yang takkan memang anak. Allah la yughayyiru. Ya. Memberi ikhtiar kepada kita juga ada kehendak dari Allah. Ya, betul. Ya. Jadi seseorang yang dikehendaki oleh Allah itu baik, akan baiklah dia. Ya. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah jelek, akan jeleklah dia. Ya. Jadi peran manusia di mana? Ya. Yang sama lagi sahabat tanya mbak Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad yang tamu surga laju, yang tamu neraka laju. Teruk siro sahabat. Ya Rasulullah, nadaful amal ya Rasulullah. Menyelagi yang ketiga yang untuk amal. Ana guna amal ya Rasulullah. Karena yang ke surga, neraka. Ikil ya Rasulullah, if'al, kerjakan amal. Ini Nabi yunya. Padahal ikil lera sahabat benar. Ikil Rasulullah yang tamu dalam surga, kakak dalam surga, yang neraka, kakak dalam neraka. Terus sahabat, nadaful amal ya Rasulullah. Menyelagi yang tertinggal, itu amal yang pun tamu boleh. Semua yang boleh, mana boleh. Tapi perintah Rasulullah, if'al, kerjakan. Nah, lagi kan. Jadi, pak perbedaan antara kehendak Allah dengan ikhtiar katanya. Ikhtiar katanya di dalam kehendak Allah. Pak tak bedakan tunggu. Yang kenyang dalam ikhtiarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak untuk usaha berkehendak, bukan menyerahkan kehendaknya lain kan.
Nampak kan? Antara berkehendak, berusaha berkehendak dengan menyerahkan kehendak. Saya pelihara ayam. Ya udah saya serahkan kehendak. Itu serahkan kehendak. Belain lagi orang pelihara ayam. Pai tak ikat dengku munyahan gaduh. Kah, kabar deh. Dino ikhtiar, serahkan pada Allah. Ya, ini baru bagian. Ya deh. Yang terkait dengan ini, pandemi ini, corona. Ya. Corona. Corona. Yang ke lembuhnya. Ya. Ke lembuh. Ya. Kita lembuhnya bagi pertanyaan. Ya. Kita ditanya, lembuhnya. Jika kehendak Allah, kenang kecil lah lembuhnya. Betul. Dia tak boleh undang mana. Ya. Nyampai pad kehendak apa nang ke istiad tadi. Nyan jawab. Lembuhnya. Ya. Apabila tajak kenang. Nah, Itu bawahnya kenang. Tapi kenang kehendak Allah. Allah yang kedah kenang. Nyampu tanya nak termasuk orang yang mutaaddi sehari mencari-cari penyakit sehingga penyakitnya apabila anda penyakit dah cari saja dosa. ya betul. Ada. Nyan jawab. Tabuhnya saja nak cari penyakit kena Ya. dosa. Tabuhnya tanggapnya sebagai penghalang. Yang berdosa saja kerana kehendak Allah. Ya. Yang kepan. Nyan sama kejadian bak masa Umar bin Khattab di dalam kitab Al-Kamilu Tarikh jilid 4 halaman 444. Ketika Umar bin Khattab berangkat ke Damaskus, bak tengah jalan piuh Umar bin Khattab. Nyo tacuk sikap Umar. Tacuk sikap Umar. Waktu bak tengah jalan yang piuh, teruklah sahabat lain. Umar, di Damaskus kena penyakit. Hana putamong. Kena penyakit. Nya Umar. Hana putamong Umar kena penyakit. Dalam kitab Al-Kamilu Tarikh jilid 4 halaman 440. Ketikanya maka ikal Umar munyo lagi balik. Balik Madinah. Kenapa dah ajak Damaskus? Balik. Terus salah tiru sahabat lain. Umar, don takut dengan virusnya. Hana dah takut dengan virus. Don takut penyakit. Hana yang pergi penyakit sah Umar. Allah. Yang pergi virus sah Umar. Allah. Pakan dah datang Madinah. Anda kedih tu. Dijawab oleh Umar. Saya pergi ke kehendak Allah. Menghindari kehendak Allah. Ya, jawab Umar. Saya pulang ke Madinah. Mencari kehendak Allah dan menghindari dari kehendak Allah. Ya, jawab Umar. Yang salah lagi Umar kan pemberani ya. Ditanya orang sahabat nak takut virus. Hana nak takut. Nak takut penyakit hana je. Mampu kau nak balik Madinah Umar. Saya mencari kehendak Allah, menghindari kehendak. Jawab Umar bin Khattab. Ya, jadi tibancit pakai masker, pakai laju lagi. Saya memakai ini karena kehendak Allah, menghilangkan virus karena kehendak Allah. Jadi lagi yang tercok tu lah. Ya. Apa ni nasi urung dai muda no guru nak kepang-kepung. Banyak je. Yang kalau lebih takut ke Allah dengan corona, anak ajak dia tumji. Ya. Katuk. Tunggu puk-puk. Ya. Mak ada berana hadis apabila nak wabak dihukum lagi urung-plung daripada harimau. Dari harimau ya. Yang pukul hadis itu maknya. Yang hadis makan yang pukul lagi angkat. Ilun tuan na tiga orang khutbah. Lagi yang lun ditanya apa takut dengan corona, apa takut dengan lain. Tapi tetap lun turah. Ikutnya lun turah bahawa walau memangnya adalah Allah yang buat untuk ditanya mendum, ditanya tetap harus nak ikhtiar. Dipat tak ikhtiar lagi kejadian Umar bin Khattab mana. Beliau rasa kapah tak surah Umar bin Khattab mana. Ya, padahal Yang boleh rejak dia kan pegang sendiri kamu. boleh. Karena dia nak urun jalan bangan. Jalan bangan. Boleh. Masa bengai. Ya. Rejak tu ke bajana hotel. Dia ceramah dia tu ke. Ya je. Yang kat lembuhnya pekem maknya. Ya. Je insya-Allah. Lo lembuhnya karena dia ikut sunnah. Ya. Abu Yana ibu. Abu Yana lagi boleh yang nak roh lain. Betul lah. Kadang-kadang nampak lah. Jadi jamaah dirahmati Allah. Pertanyaan ini saja ya Pak media dari Malaysia, dari Palembang, dari Makassar. Ya. Dari Mbak biar juga najak. Ada pakai dia sini. Ya insya-Allah. Tu malam khusus. Ya. Malam khusus saja tu agak panjang hotel tu kan. tak kalau kena jadual Kalau lain. ceramah lagi nyocit. Ente padin Dia yang ceramah tu ajak lain. ente je dapat apa hanya malam-malam yang rutin ke puno
Itu nak kala hino semalam. Tapi ada yang dia awak dah. Dengan nyanjak tu orang orang ini itu. Mai dia ke ramai orang juga lorong ni. Ini kalau sama gahab ni. Maka ji kamu buka hino terbakat mandu lorong. Kau nyanyi kata boleh kan? Ya, ya. Nyanyi datuk boleh, untuk le nyan. Tak duduk santai. Tutup ni. Jadi